Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada fakta menarik ketika Manchester United mampu mencetak gol duluan di musim ini. Kemenangan tersebut rupanya menguat rahasia mujarab yang mungkin saja bikin The Red Devils bakal jadi tim yang gacor dan lebih konsisten meraih hasil-hasil positif di pertandingan kedepannya. Apa itu? Ada satu fakta menarik yang tak banyak disadari dari skuad Ruben Amorim. Sebagaimana dibeberkan Skauka, Man United adalah salah satu dari hanya 4 tim Liga Primer yang tidak menelan kekalahan di seluruh kompetisi musim ini ketika mereka berhasil duluan memimpin laga 1-0. 18 kali Man United melakukan hal demikian, di mana 10 terakhir kemenangan dan 8 sisanya berujung seri tanpa ada satupun kekalahan. Rahasia mujarab ini harusnya bisa menjadi acuan bagi MU untuk sebisa mungkin mencetak gol pembuka secepat-cepatnya. Sebab situasi demikian faktanya menurut statistik memberi keuntungan masif bagi mereka. Manchester United bersiap menghabiskan dana lebih dari 250 juta euro atau setara 4,2 triliun rupiah musim panas ini untuk mendatangkan 3 bintang kelas dunia Victor Gyökeres, Florian Wirtz, dan Achraf Hakimi. Bila mendatangkan Victor Gyökeres, Florian Wirtz, dan Achraf Hakimi terjadi, maka akan menjadi transfer termahal dalam sejarah Manchester United pada tahun 2025. Menurut klaim Picajes, bahwa MU sedang mempersiapkan langkah untuk mendatangkan striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres, gelandang serang Bayer Leverkusen Florian Wirtz, dan bek sayap Paris Saint-Germain Hakimi tahun ini. Ruben Amorim meminta Manchester United untuk mengontrak Florian Wirtz, seorang gelandang yang digaji Bayer Leverkusen. Wirtz dianggap sebagai salah satu talenta paling cemerlang di Eropa dalam posisi menyerang. Dengan kemampuan passing yang cerdas, kreatif, dan visi taktis yang tajam, Florian Wirtz akan jadi tambahan yang sempurna untuk lini tengah Manchester United. Gelandang seperti Florian Wirtz dapat membuat perbedaan dalam pertandingan penting, membantu tim membangun gaya permainan yang kohoren, dan meningkatkan kemampuan menyerang. Ketiganya kemungkinan menjadi incaran pada musim panas, dan Florian Wirtz dan Hakimi hampir pasti tidak tersedia bulan ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada 27 Januari ini. Namun Amorim merasa jauh lebih tua setelah 2 bulan di Manchester United. Yang terbaru, MU menang 1-0 atas Fulham di Craven Cottage. Usai pertandingan, ia bercanda soal menua lebih cepat setelah di MU. Bukan 40 tahun, saya 50 tahun, ucap Amorim. Setelah 2 bulan di Manchester United, 50 tahun, sebuah keistimewaan melewati ulang tahun saya yang ke-40 di sini. Amorim sadar betul bahwa masih butuh perbaikan. Kemenangan atas Fulham diharapkan menjadi moral Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Cole Palmer menjadi spekulasi menarik seputar transfer ke Manchester United setelah pemain andalan Chelsea ini dikaitkan dengan setan merah. Kualitas Cole Palmer menjadi incaran menarik bagi tim besar manapun, termasuk Manchester United, tim yang hanya menempati peringkat 12 klasemen Liga Inggris. Menurut pakar Danny Murphy, impian Cole Palmer bermain untuk Manchester United bisa menjadi kenyataan. Jika Cole Palmer bergabung dengan Manchester United, ini bisa menjadi kontrak terobosan bagi setan merah. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim di lini serang Manchester United kurang kreatif dan inovatif, sesuatu yang bisa dilengkapi dengan sempurna oleh Cole Palmer. Cole Palmer tidak hanya sebagai seorang gelandang serang yang hebat, tetapi juga bisa bermain fleksibel di berbagai posisi menyerang. Ia mampu memainkan peran nomor 10 di belakang striker, menggantikan atau mendukung Bruno Fernandes dalam mengendalikan tempo pertandingan. Selain itu, Cole Palmer juga bisa menempati posisi sayap kanan jika MU membutuhkan opsi lebih.
Titik terang lainnya adalah prospek kombinasi antara Cole Palmer dan Christopher Nkunku, pemain yang juga diburu oleh Manchester United. Lisandro Martinez menjadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Fulham. Bek asal Argentina itu mengakui bahwa gol yang ia ciptakan sedikit berbau keberuntungan. Martinez mengungkapkan rasa syukur atas kontribusinya meski mengakui bahwa golnya mungkin disertai sedikit keberuntungan. Martinez menegaskan bahwa kemenangan yang diraih Manchester United sangat berarti tidak hanya bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain. Ia mengungkapkan betapa beratnya perjuangan tim dalam meraih kemenangan. Toby Collier menjadi salah satu pahlawan saat Manchester United mengalahkan Fulham di Liga Inggris. Gelandang muda itu melakukan penyelamatan krusial jelang akhir laga sehingga keunggulan setan merah tetap terjaga. Fulham hampir mencetak gol di menit ke-88 melalui sundulan Joachim Andersen. Ia memanfaatkan sepak pojok Andreas Pereira dengan akurasi tinggi. Namun Collier berhasil menggagalkan peluang tersebut. Ia menyundul bola tepat waktu sebelum bola sepenuhnya melewati garis gawang MU. Berkat penyelamatan Collier, gawang Andre Onana tidak kebobolan. MU akhirnya bisa mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin dari markas Fulham. Lisandro Martinez merasa sangat senang dengan kehadiran Toby Collier. Menurutnya, apa yang dilakukan sang gelandang sangat berarti buat Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim juga mengomentari aksi Toby Collier. Adapun Collier tetap rendah hati meski mendapatkan banyak pujian atas aksinya kali ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim kembali menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan tegas terkait absennya Marcus Rashford dari skuad MU yang berhadapan dengan Fulham pada hari Senin dini hari. Dalam konferensi persnya seusai pertandingan, Amorim menegaskan bahwa alasan utama Marcus Rashford tidak dimainkan adalah karena kurangnya dedikasi dalam latihan. Ini selalu tentang alasan yang sama, latihan. Bagaimana seharusnya seorang pesepak bola menjalani hidupnya, ini tentang setiap hari setiap detail. Jika tidak ada perubahan, saya juga tidak akan berubah. Situasi ini berlaku untuk setiap pemain. Jika Anda memberikan usaha maksimal dan melakukan hal yang benar, kami bisa menggunakan semua pemain. Saya lebih memilih memasukkan Vital daripada seorang pemain yang tidak memberikan usaha maksimal setiap hari, tegasnya. Winger Antony akhirnya meninggalkan Manchester United. Pemuda Brazil itu pindah ke klub La Liga Real Betis pada akhir pekan ini. Antony bergabung bersama Real Betis dengan status pemain pinjaman. Usai diperkenalkan sebagai pemain Real Betis, Antony langsung mengucap rasa syukur bisa mendapatkan kesempatan bermain yang baru. Ucapan Antony ini mendapatkan sambutan dari beberapa mantan rekannya di Manchester United seperti David De Gea dan Fred. Semoga beruntung kawan, ucap De Gea. Semoga berhasil berjalan saudaraku, sampai ke puncak, papar Fred. Rencana Manchester United untuk merenovasi Old Trafford telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintahan Inggris untuk melanjutkan proyek tersebut. Sebelumnya, Manchester United berencana untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 kursi sebagai pusat regenerasi yang akan membantu pertumbuhan di sekitar Manchester. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengumumkan bahwa ia akan memperjuangkan proyek yang diajukan Manchester United tersebut. Proyek ini diharapkan mampu menciptakan perumahan baru, ruang komersial baru, dan publik baru. Pemerintahan Inggris menganggap proyek ini bisa menjadi model baru untuk pembangunan wilayah yang membawa dampak di seluruh sektor. Saat ini, otoritas yang berwenang sedang menjajaki pembentukan badan korporasi pembangunan wali kota untuk membangun kembali daerah tersebut. Manchester United bertanggung jawab mencari dana atau investor untuk merealisasikan pembangunan stadion baru ini. Dukungan dari pemerintah Inggris diharapkan dapat membantu klub memperluas potensi perkembangan di daerah sekitarnya. CEO Manchester United Omar Berrada menyambut baik dukungan pemerintah untuk proyek ini.
Dikutip dari ESPN, pada bulan Agustus 2024, jajaran petinggi MU lebih tertarik untuk melakukan pembangunan stadion baru berkapasitas 100.000 orang daripada harus membangun kembali Old Trafford saat ini. Namun keputusan itu masih dalam pembahasan internal dan keputusan akhir belum dibuat. Rencana pembangunan stadion baru yang akan dibangun di lahan sekitar kemungkinan akan memakan waktu selama 6 tahun. Dan biaya yang harus dikeluarkan lebih dari 2 miliar pound sterling atau 40 triliun. Dikabarkan pemilik Ineos, Sir Jim Ratcliffe, lebih menyukai rencana membangun stadion baru. Wali kota Manchester Andy Burnham juga mendukung ide tersebut.